Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asep Irfan Fanani, Sarjana Pendidikan, Guru Mata Pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Ar-Rahmah, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025 LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini, Selasa, tanggal 6 Mei 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan batch 1 tahun 2025. Demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran di hari Selasa tanggal 6 Mei 2025 ini, kita berdoa dulu. Maka oleh KM-nya disiapkan dulu. Siap. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah di pagi yang sangat cerah ini kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasa. Sekarang di tanggal 6 Mei 2025, kita seperti biasa akan melaksanakan pembelajaran akidah akhlak. Sebelum kita memulai, Bapak absen dulu ya. Jihad Zarul Hayati Muhammad Akbar Marini Muhammad Haikal Huda Nurul Adilatul Umar Randy Pratama Silvi Nuraini Sipa Nuraini Safai Zahra Soleh Rivaldi Taufik Dayat. Ada yang tidak tersebut? Tidak disebut. Untuk hari ini di mata pelajaran akidah akhlak kita akan belajar mengenai Asmaul Husna. Ini Bapak bacakan dulu tentang capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran dan juga alur pembelajaran. Capaian pembelajarannya dalam
tujuan pembelajarannya, peserta didik mampu menyebutkan makna Asmaul Husna, memahami artinya dan menerapkan nilai-nilainya dalam perilaku sehari-hari. Kemudian untuk alur pembelajarannya, yang pertama itu mengenal konsep Asmaul Husna, yang kedua memahami makna beberapa Asmaul Husna, dan yang ketiga memberikan contoh perilaku sehari-hari sesuai dengan makna Asmaul Husna. Dan nanti tugasnya itu kalian akan dibagi beberapa kelompok, dan setiap kelompok nanti akan ada sekitar 3 pertanyaan yang harus didiskusikan dan dijawab oleh kelompok, dan juga nanti di akhir akan ada presentasi setiap kelompok. Baik, sebelum kita memulai materinya, ada yang tahu apa itu Asmaul Husna? Apa? Nama-nama Allah. Nama Allah, terus apa lagi? Nama-nama Allah, terus ada lagi. Asmaul Husna itu apa? Itu tadi kata Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah. Jadi nama-nama Allah yang indah. Kalian mungkin sudah pada tahu atau sudah pada hafal tentang Asmaul Husna. Jadi Bapak ingin menyebut kalian, setiap siswa menyebutkan satu saja yang kalian hafal Asmaul Husna. Rahman, terus ya betul. Itu tadi yang kalian sebutkan itu adalah salah satu di antara 99 Asmaul Husna, yaitu nama-nama Allah yang indah yang jumlahnya itu ada 99. Nah, namun di pembelajaran kita kali ini kita tidak akan membahas semua nama-nama Allah tersebut. Kita akan membahas hanya beberapa saja, hanya 7 ya. Kita mulai ke materinya. Kita mulai sebelum kita menyebutkan atau menjelaskan beberapa Asmaul Husnanya, kita harus tahu dulu apa sih yang dimaksud dengan Asmaul Husna itu, baik secara bahasa dan juga secara istilah. Asmaul Husna, jadi Asmaul Husna itu kalau secara bahasa atau secara etimologi itu adalah nama-nama Allah yang baik atau yang indah, berasal dari 2 kata, yaitu al-asma dan al-husna. Al-asma, al-husna. Al-asma itu artinya nama-nama. Al-husna itu yang indah atau yang baik. Nah, kemudian kalau secara istilah, Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang baik atau indah yang dimiliki oleh Allah sebagai bukti keagungannya. Ini ada beberapa dalil atau beberapa argumen mengenai Asmaul Husna ini, diantaranya dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bapak bacakan ini. Innalillahi tis'atan wa tis'ina asma'an illa wahidan lahu witrun yujibul witro wa nahfiduha tasal jannah. Yang artinya, sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Dia ganjil dan mencintai yang ganjil. Barang siapa menghafalnya, maka dia akan masuk surga. Nah, kemudian hadis yang berikutnya dari
diriwayatkan oleh Imam Bukhari, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Nah, dari kedua hadis itu dapat kita ambil maknanya atau intinya. Jadi Allah itu memiliki 99 nama yang baik, 99 asma husna. Kenapa 99? Kenapa tidak 100 misalnya? Kalau ada yang bertanya seperti itu, karena Allah itu mencintai yang pure. Dan barang siapa yang menghafalkannya, yang menghafalkan asma husna, maka ia akan masuk surga. Mungkin kalian juga pasti sudah hafal gitu ya. Ada yang belum hafal itu gak apa-apa. Ya nanti hafalkan ya, biar masuk surga gitu. Sudah ada gitu, sudah dijanjikan oleh Allah. Nah, kemudian dalil berikutnya ini dari surat Al-A'raf ayat 180. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha fadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi wa yujzauna ma kanu ya'malun. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki asmaul husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut nama-namanya yang baik, dan tinggalkanlah barang-barang yang menyimpang dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Kemudian surah Al ayat 8 ini, ya Allah, tidak ada Tuhan selain Dia yang mempunyai nama-nama yang terbaik. Nomor 1. Nomor 2. Jadi teknisnya kalian diskusikan dengan kelompok kalian. Nanti dijawab pertanyaan itu berdasarkan hasil diskusi kalian. Seperti itu aja, kita sementara aja. Terus nanti dipresentasikan setiap kelompoknya. Ini seperti ini yang nomor 1, contohnya misalkan sebutkan arti dari mana asmaul al-akhir. Kita tadi sudah dijelaskan arti dan juga maknanya apa gitu. Kemudian yang kedua itu contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan al-akhir. Itu kalian bebas saja, jadi sesuai dengan yang kalian ketahui, yang kalian dengar dalam diskusi. Kemudian yang ketiga itu menyebutkan keutamaan nilai-nilai dari al-akhir. Misalkan al-akhir ini keutamaan untuk nilai-nilainya seperti apa gitu, atau hikmahnya seperti itu ya. Seperti itu. Misalkan kalau kita meneladani al-akhir itu, hikmahnya apa atau keutamaannya seperti apa gitu.
dari kelompok 1. Pertanyaan pertama, sebutkan arti dan makna Asmaul Husna. Al-Wakil, artinya yang maha memelihara, yang maha menjaga, dan yang maha mewakili. Nomor 2, berikan contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan Al-Wakil. Jawabannya adalah berserah diri kepada Allah setelah bersyukur atas nikmat dan bersabar dalam menghadapi musibah serta menjaga amanah yang diberikan. Nomor 3, sebutkan keutamaan nilai-nilai Al-Wakil. Jawabannya rasa aman dan percaya diri karena Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan penjaga. Apakah ada yang mau bertanya ke kelompok 1? Kalau itu, terima kasih kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Saya salah satu anggotanya yaitu Risma Asmarayani dan teman saya Nurul Abdullah, saya Tiana Nuria. Untuk pertanyaan pertama, 1. Sebutkan arti dan makna Asmaul Husna Al-Adlu. Al-Adlu memiliki arti maha adil. Maknanya adalah kita harus bersikap adil kepada seluruh makhluk yang ada di dunia. Pertanyaan kedua, berikan contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan Al-Adlu. Tidak punya sifat memihak terhadap satu sisi. Contohnya, jika ada teman yang bertengkar, kita harus menjadi penengah dan tidak memihak satu sisi. Pertanyaan ketiga, sebutkan keutamaan nilai-nilai dari Al-Adlu. Menjadikan diri kita sebagai seseorang yang adil dan tidak cepat mengambil tindakan. Oke, untuk teman-teman ada yang mau ditanyakan? Oke, baik, terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan silakan. Silakan kelompoknya berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Perkenalkan, saya Sifat Raini. Saya Silvi. Yang nomor 1, pertanyaannya. Sebutkan arti dan makna Asmaul Husna Al-Jami. Al-Jami adalah yang maha mengumpulkan semua kebaikan, kekuatan, dan kekuasaan. Nomor 2, berikan contoh perilaku sehari-hari yang mencerminkan Al-Jami. Membantu orang yang kesusahan, mengumpulkan amal baik, mengumpulkan ilmu, bekerja sama, menggunakan kekuatan untuk kebaikan, dan mengucapkan syukur. Nomor 3, sebutkan keutamaan nilai-nilai dari Al-Jami. Meningkatkan ketakwaan, meningkatkan iman, meningkatkan ilmu pengetahuan, meningkatkan kesadaran atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan dulu. Alhamdulillah kita tadi telah kerja dalam kelompok. Kita setiap kelompok menampilkan hasil yang terbaiknya, baik itu secara jawaban maupun dalam percaya diri dalam menyampaikan suatu gagasan atau suatu ide yang diterima atau didapatkan. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Baik, kita
kita sebagai hambanya, sebagai makhluknya, diwajibkan harus meneladani atau mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam sifat-sifat Allah tersebut. Ini yang tadi kita bahas, diantaranya ada 7 nama. Yang pertama itu Al-Karim, itu yang Al-Karim itu artinya kemudian Al-Mu'min artinya Maha memberi keamanan, kemudian Al-Wakil, Maha pemelihara, Al-Matin, Maha kokoh, Al-Jami, Maha mengumpulkan, Al-Adil, Maha adil, Al-Akhir. Maha akhir. Alhamdulillah kita berada di penghujung pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita menutup tema ini, kita berdoa dulu. Silakan oleh ketua kelasnya. Siap. Sebelum kita pulang, Bismillah.